guys, jumpa lagi di channel Alif Suzuki. Kali ini saya akan sedikit sharing permasalahan pada motor injeksi yang sering dikeluhkan oleh banyak pengguna ya. Tapi di sini saya tidak akan banyak bicara masalah permasalahan, tapi sedikit saja, yaitu yang berhubungan dengan baterai. Oke guys, kita sini ya. Jadi pada kondisi normal ya, kalau kita menyalakan motor, nah ini akan hidup kemudian mati, berarti kemudian dapat dihidupkan ya. Nah, berarti ini mesinnya normal. Nah, tapi banyak gejala-gejala ya atau permasalahan. Jadi misalnya mesin ini bisa hidup ya, tapi ketika gasnya dilepas ya, itu mesinnya mati. Dan ada juga ketika ini di on kan ya, ini lampunya langsung dikedip ya, lampunya langsung dikedip ya, sehingga ini kayaknya bermasalah, tapi sebenarnya di mesin injeksinya tidak bermasalah. Jadi masalahnya antara itu ketika dihidupkan posisi stasioner ya, mesinnya mati ya, mesinnya mati. Nah, kemudian juga ada yang keluhannya jika misalnya masuk gigi 1 atau 2, kemudian mesinnya mati sedangkan lampunya dikedip. Nah, ini hal berhubungan dengan baterai ya. Jadi kalau baterai itu drop ya, motor injeksi dapat mengalami gejala seperti ini. Permasalahannya apa ya? Beda dengan karakter motor karburator ya. Jadi kalau motor karburator itu tanpa baterai mungkin bisa hidup, tapi kalau motor injeksi itu tanpa baterai motor tidak akan bisa hidup. Bahkan dengan baterai ya, yang kondisinya drop itu juga bisa menyebabkan motor injeksi tidak bisa dihidupkan. Nah, biasanya yang agak sulit itu kalau masih dalam batas limit, jadi bisa hidup, tapi ketika gas ditutup atau posisi stasioner mesinnya mati. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah baterai ya. Nah, di sini untuk baterai kita tidak hanya bicara tegangannya, tapi juga kapasitasnya. Nah, jadi kalau Anda mengalami gejala seperti ini, silahkan tanya pada diri sendiri dulu ya, sudah berapa lama baterai Anda gunakan ya. Jadi kalau aki atau baterai itu pada pemakaian normal itu bisa digunakan sekitar 3-4 tahun ya, 3-4 tahun. Nah, kalau ternyata sudah usianya 3 atau sampai 4 tahun ya, dan mengalami gejala seperti ini, perlu Anda cek kondisi baterainya ya. Oke, cara mengeceknya seperti ini ya. Kita buka. Ini baterainya ya. Oke,
kita cek pakai avometer ya. Nah, kita gunakan avometernya, selektornya pakai 50 volt DC ya. Kita pilih ini. Nah, ini 50 volt DC. Dan kita cek yang pertama saat mesin tidak hidup atau mati ya. Jangan kebalik ya. Ini yang kutub negatif, ini kutub positifnya. Buat dulu. Nah, di sini contohnya ya, hasil pembacaannya ini. Ini hasil pembacaannya. Ini pakai skala yang 0 sampai 50 ini ya. Jadi sekitar 13 volt ya, 13 volt DC. Nah, jadi ini kalau ditinjau dari tegangannya itu masih normal, tapi mungkin bisa jadi tegangannya masih 13 volt ya, tapi yang turun adalah kapasitasnya ya. Jadi baterai itu permasalahannya tidak hanya tegangan tapi juga kapasitas. Nah, oke. Sekarang coba mesin kita hidupkan. Ya. Kita hidupkan. Nah, ini saya besarkan ya. Oke. Sekarang kita ukur ya, dalam kondisi mesin hidup ya. Jadi ini untuk mengecek sekaligus apakah sistem pengisiannya jalan atau tidak ya. Nah, coba digas. Nah, ini sekarang pengisiannya sekitar ya, tegangan pengisiannya sekitar 5 sampai 15 volt DC ya. Ini 14 sampai 15 volt DC. Nah, 14. Ya, 14 sampai 5, antara 14 sampai 15 volt DC. Jadi berarti baterainya masih kondisinya masih normal ya. Oke. Ya. Oke ya. Jadi kalau Anda punya masalah seperti tadi, misalnya ketika mesin dihidupkan posisi stasioner mati ya, atau penambahan beban masuk di 1, di 2 misalnya mati ya, atau ketika di on kan berkedip-kedip. Nah, yang tadi pertama kali yang perlu ditanyakan adalah berapa usia baterainya, kemudian dicek tegangan baterai ya. Kalau masih sekitar 13 volt berarti baterai masih normal ya. Tapi ada kemungkinan masih 13 volt tapi kapasitasnya turun karena itu tadi mungkin usianya sudah waktunya ganti ya. Jadi permasalahan motor injeksi bisa disebabkan karena pemakaian baterainya sudah
saatnya ganti. Oke guys, itu yang bisa saya sharekan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di sini dan share, like. Oke, see you.